Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvin Ridwan Suparman dengan nomor NIM 20314111001. Saya sendiri Siti Fatimah dengan nomor NIM 20314111002 dan Tiara Siti Nursauma dengan nomor NIM 19314111015. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modifikasi model pembelajaran matematika open-ended, yakni soal open-ended berbasis RME, untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Adapun subpembahasan pada model pembelajaran matematika open-ended ini, yang pertama yaitu mengenai pengertiannya, kemudian yang kedua keunggulan dan kelemahannya, yang ketiga open-ended di Jepang, yang keempat langkah-langkah model pembelajarannya, yang kelima inovasi baru dari model pembelajaran open-ended, dan yang terakhir contoh penerapan model pembelajarannya. Untuk pembahasan yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alvin Ridwan Suparman. Kepada Alvin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Fatimah yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Baik, materi pertama adalah pengertian open-ended. Open-ended berasal dari Jepang, kisaran pada tahun 1971 sampai 1977. Nah, dari pengertian Jepang itu, open-ended adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan dengan pemecahan melalui berbagai cara dalam mencari jawaban sesuai dengan caranya sendiri, sehingga dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi dan membangun konsep. Juga menurut Shiwada, pada 1997, pembelajaran open-ended adalah suatu model pembelajaran yang dimulai dari pengenalan atau penghadapan siswa pada masalah terbuka. Yang selanjutnya ada 3 aspek keterbukaan open-ended, yaitu proses terbuka open process. Ada lebih dari satu cara sampai pada solusi dari masalah. Nah, ini seperti terbuka proses penyelesaiannya, yakni suatu soal ini memiliki beragam cara penyelesaiannya gitu. Nah, yang kedua ada masalah open-ended atau open-ended problem. Masalah dapat memiliki beberapa banyak jawaban yang benar. Jadi dari ini terbuka hasil akhirnya gitu. Jadi si soal itu memiliki banyak jawaban yang emang udah terbukti benar gitu. Dari masalah yang selanjutnya ada dari masalah untuk masalah atau from problem to problem, atau formulasi dari masalah mereka sendiri untuk merumuskan masalah baru. Nah, itu terbuka mengembangkan lanjutannya ketika siswa telah merumuskan masalah yang satu, nah bisa merumuskan masalah yang baru lagi gitu, seperti itu. Yang seterusnya ada keunggulan model pembelajaran open-ended. Yang pertama ada siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Lalu ada siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya ada siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan caranya mereka sendiri. Selanjutnya, ada siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Lalu ada siswa berpartisipasi lebih aktif dan mempelajari dan sharing eksperimen idenya. Nah, ada juga kelemahan
dari model pembelajaran open-ended. Yang pertama ada membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya ada mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga bahkan siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, ada beberapa guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan terbuka dalam mempelajari matematika ini karena yang tidak memadai tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan. Yang terakhir ada siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam open-ended. Yang pertama ada persiapan. Nah, si siswa itu bisa mempersiapkan materi yang akan disajikan oleh gurunya dari rumah gitu. Bisa terlebih dahulu mempelajari. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu pemberian masalah, pemecahan masalah, atau diskusi kelompok, presentasi hasil kelompok, dan kesimpulan. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di evaluasi sendiri, jadi siswa itu dapat menyimpulkan, nah apa sih yang kita pelajari pada hari ini gitu. Apa sih yang didapat pada hari ini kayak gitu. Selanjutnya ada open-ended di Jepang. Dua guru ahli Jepang, yaitu Mr. Hofu dan Mr. Honda, melakukan observasi atau pengamatan terhadap siswa kelas 6 pada Oktober hingga Februari. Mr. Honda diamati selama semester musim panas April hingga Juni. Pada musim keempat, dari setiap pengamatan, kelas dipilih untuk merekam unit selanjutnya 10 pelajar berturut-turut direkam. Nah, jadi seperti pembelajaran itu dengan menggunakan banyaknya jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan suatu pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi penelitian itu juga berfokus pada tindakan guru sebelum, selama, dan setelah belajar, serta tanggapan siswa selama dan setelah setiap belajar. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung, transkrip dan pelajaran yang direkam, video, koefisien, wawancara. Data yang dikumpulkan dari siswa digunakan sebagai bukti pendukung untuk mengembangkan kerangka kerja gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Tiara. Kepada Teh Tiara dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Alvin yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Langsung saja, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang, dalam rangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah, antara lain sebagai berikut. Pertama, menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Kedua, menyajikan soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Ketiga, menyajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Keempat,
menyajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Kelima, memberikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Dan yang keenam, menemukan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaan. Hashimoto mengatakan bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan open-ended, guru harus berhati-hati dalam mengalokasikan dan mengatur waktu, karena mungkin saja siswa menanggapi dengan banyak respon, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak. Dan semua itu harus didiskusikan dan disimpulkan. Karena itu, disarankan pembelajaran open-ended ini disusun guru dalam 2 periode. Selanjutnya, di sini ada open-ended di Jepang yang disarankan pembelajaran open-endednya itu disusun guru dalam 2 periode, yaitu periode pertama, siswa bekerja individual atau kelompok dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru di awal pembelajaran untuk seluruh siswa di kelas. Setiap siswa diberikan kertas kosong sebagai tempat untuk mereka menuliskan ide-idenya. Kertas-kertas tersebut disimpulkan yang berguna untuk guru mempersiapkan kesimpulan dari respon individu. Kemudian, dalam kelompok yang terdiri atas 4 siswa, mereka mendiskusikan hasil pekerjaan individunya dan perwakilan kelompok menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Untuk periode kedua, digunakan untuk diskusi kelas mengenai strategi dan kelompok dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian, pembelajaran, pemecahan, serta penyimpanan dari guru. Hasil dari masing-masing kelompok dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian, pembelajaran disimpulkan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa garis besar langkah pembelajaran meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan kegiatan inti ini mencakup memberikan masalah, mereka merespon yang diharapkan dari siswa, pembahasan respon siswa, dan meringkas yang telah dipelajari. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai RME yang akan dimodifikasi dengan open-ended. RME atau Realistic Mathematics Education merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa yang bersifat realistik dan ditujukan kepada pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi pada penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Model pembelajaran RME ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran matematika dengan RME menggunakan masalah kontekstual sebagai titik awal dalam belajar matematika. Dalam hal ini, siswa melakukan aktivitas matematisasi horizontal, yaitu siswa mengorganisasikan masalah dan mencoba mengidentifikasi aspek matematika yang ada pada masalah tersebut. Siswa bebas mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Slide berikutnya ada karakteristik model pembelajaran RME. Menurut Grabmeijer, model pembelajaran RME memiliki 5 karakteristik, yaitu pertama, penggunaan konteks atau masalah kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua, penggunaan instrumen vertikal. Contoh matematisasi vertikal merupakan referensi hubungan-hubungan dalam rumus, perbaikan, dan penyesuaian model matematik, penggunaan model-model yang berbeda, dan penggeneralisasian. Ketiga, adanya kontribusi siswa. Keempat, kegiatannya interaktif. Dan kelima, adanya keterkaitan topik dalam pembelajaran. RME bersifat lengkap atau menyeluruh.
Proses pembelajaran topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, mendetail, dan operasional sejak dari pengembangan kurikulum. Pengembangan didaktiknya di kelas yang tidak hanya secara makro, tapi juga secara mikro beserta proses evaluasinya. Berikutnya, ada beberapa keunggulan mode pembelajaran RME. Yang pertama, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan sehingga siswa tidak cepat bosan. Kedua, karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak pernah lupa. Ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena sikap belajar siswa ada nilainya. Keempat, memupuk kerjasama dalam kelompok, melatih keberanian siswa karena siswa harus menjelaskan jawabannya. Kelima, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Selain terdapat kelebihan atau keunggulan dalam pembelajaran matematika, model pembelajaran RME ini memiliki kelemahan, yaitu pertama, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawabannya terhadap teman yang belum selesai. Keempat, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Dan yang kelima, belum adanya pedoman penilaian sehingga guru merasa kesal dalam evaluasi atau memberi nilai. Meskipun pembelajaran RME ini mempunyai beberapa kelemahan, namun kelemahan tersebut masih dapat diatasi. Cara mengatasi kelemahan tersebut misalnya, memotivasi semua siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, lalu memberikan bimbingan kepada siswa yang memerlukan, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk dapat menemukan dan memahami konsep, dan juga menggunakan alat peraga yang sesuai sehingga dapat membantu proses berpikir siswa. Maka, pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Baik, terima kasih kepada Teh Tiara yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai inovasi terbaru dari model pembelajaran open-ended, yakni soal open-ended berbasis RME. Seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali permasalahan di Indonesia mengenai pembelajaran matematika, seperti guru di Indonesia yang masih menggunakan teacher-centered learning atau pembelajarannya itu berpusat pada guru saja, di mana salah satu karakteristik pembelajaran tersebut, jadi siswanya itu hanya menerima informasi saja yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga kurang adanya interaksi dan pengolahan atas informasi yang didapatnya. Nah, latihan atau tugasnya pun selalu berorientasi pada tujuan akhir, yakni jawaban yang benar. Oleh karena itu, kelompok kami mengaplikasikan pembelajaran dengan pemberian soal open-ended berbasis RME atau Realistic Mathematics Education, yang merupakan dua pendekatan pembelajaran yang memiliki tujuan sama-sama mengajak siswa dapat berpikir lebih kreatif, lebih aktif, dan mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan pada penyelesaian permasalahan matematika. Nah, belajar matematika dengan menggunakan soal open-ended ini pada dasarnya adalah pembelajaran yang memanfaatkan kenyataan dan kondisi nyata yang ada di sekeliling tempat hidupnya. Kemudian digunakan oleh para siswa untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran sehingga dapat tercapai tujuan yang maksimal. Menurut Dickinson dan Hogg 2012. Nah, selanjutnya contoh penerapan open-ended berbasis RME. Nah, soal-soal open-ended berbasis RME yang valid dan praktis digunakan dalam pembelajaran matematika, fokusnya pada materi geometri tentang luas permukaan dan volume balok untuk kelas 8 SMP. Nah, adapun kurikulum yang digunakan
adalah kurikulum 2013 atau K13, di mana materi yang dipilih adalah balok dengan kompetensi dasar antara lain menghitung luas permukaan dan volume balok, kubus, piramida, dan prisma. Tapi yang di sini kelompok kami fokuskan yaitu pada materi geometri mengenai luas permukaan dan volume balok saja. Baik, adapun langkah-langkah penerapan modifikasi soal open-ended berbasis Realistic Mathematics Education atau RME pada materi geometri untuk kelas 8 SMP, yakni yang pertama, pada tahap yang pertama ini berupa tahap analisis dan desain soal. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan judulnya ya, jadi kami hanya memfokuskan ke soalnya saja. Jadi dibuat sebaik mungkin gitu. Nah, pada tahap yang pertama ini, di mana mendesain kisi-kisi soal, kemudian soal-soal open-ended yang berbasis RME untuk siswa. Nah, subjek yang digunakan adalah siswa kelas 8 dengan membentuk small group yang terdiri dari 3-4 orang siswa. Kemudian, tahap yang kedua, yaitu validasi soal. Kemudian, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap evaluasi, dan kemudian baru tahap revisi soal. Nah, adapun hal yang direvisinya itu, yang pertama, ada pembuatan soal yang terlalu sederhana untuk dijadikan soal open-ended. Yang kedua, masalah soal yang kurang menantang bagi siswa. Dan yang ketiga, lebih baik menggunakan desain gambar yang nyata untuk soal yang menggunakan gambar. Nah, tahap selanjutnya yaitu merevisi berdasarkan saran dan komentar yang diberikan validator. Nah, pada tahap ini nanti akan diperlihatkan ya soal sebelum direvisi dan soal sesudah direvisi. Lanjut ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima yaitu proses uji lapangan, di mana pada proses ini siswa mulai dibentuk sebuah grup kecil ya. Kemudian guru mulai membagikan soal kepada setiap kelompok, di mana soal tersebut sudah melalui tahap-tahapan di atas seperti tadi. Dan setelah semua kelompok menyelesaikan soal yang telah diberikan, lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu kesimpulan dengan setiap salah satu anggota kelompok, yaitu mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Bisa dikat. Nggak apa-apa lah, ini aku. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soal yang sudah tadi disebutkan di tahapan yang keempat ya. Ini gambaran soalnya. Ada soal yang pertama. Di soal yang pertama itu ada soal yang sebelum direvisi dan setelah direvisi. Kita lihat ya. Soal sebelum direvisi menyatakan sebuah balok terbuat dari 3 susunan kubus berukuran sama. Tentukan volume balok tersebut yang mungkin. Kemudian setelah direvisi menjadi rancanglah 3 macam ukuran akuarium yang masing-masing harus dapat menampung 350 cm kubik air. Nah, kita dapat melihat perbedaannya dari soal sebelum direvisi dan soal setelah direvisi. Yang awalnya sebelum direvisi itu soal hanya disebutkan sebuah balok saja ya, tanpa ada ilustrasi diubah gitu. Kemudian ukuran juga tidak jelas gitu. Soalnya itu pengen berapa sih gitu ukurannya, kurang jelas. Nah, kemudian direvisilah soalnya dan kita bisa lihat siswa itu disuruh untuk menentukan 3 macam ukuran akuarium. Ya, kita bisa lihat. Di sini diubah menjadi ilustrasi sebuah akuarium. Nah, kemudian juga siswa itu harus dapat menampung 350 cm kubik air. Di sini sudah jelas juga ada ukurannya. Berapa sih yang ingin dibuatkan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di soal yang kedua, teman-teman bisa membacanya ya. Nah, sebenarnya kedua soal ini sama, hanya saja perbedaannya itu di tujuan akhirnya. Di tujuan soal itu menanyakan apa, inginnya apa gitu. Di soal yang sebelum direvisi, itu siswa disuruh untuk menentukan luas permukaan lemari SA dan B.
Sedangkan setelah direvisi, siswa itu disuruh untuk menentukan perbandingan luas lemari SA dan B. Nah, di situ ya perbedaannya jadi dari tujuan apa yang ingin dicarinya gitu. Nah, seperti itu. Mungkin nanti akan diperlihatkan ilustrasi gambarnya ya seperti apa untuk soal yang kedua. Oke, next ya. Nah, di sini ada soal di mana soal ini sudah melewati tahapan-tahapan yang tadi di atas, tahap validasi, revisi ya. Nah, jadi ini tuh soal yang udah fix gitu. Ada dua soal, di mana dua soal ini merupakan soal yang sama, tetapi pengerjaan atau caranya berbeda. Nah, sesuai dengan pengertian soal open-ended ya. Soal ini soal yang sama, tetapi banyak cara gitu. Nah, supaya siswa itu dilatih untuk kreatif, kemudian idenya lebih dimunculkan lagi ya. Langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama. Terdapat kotak seperti gambar di samping ya, bisa dilihat ya. Tentukan berapa luas permukaan kotak tersebut. Nah, di sini karena sudah diketahui panjangnya 14 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 25 cm. Tentukan luas permukaan kotak tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu luas sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Karena tadi sudah diketahui ya panjang lebar tingginya, tinggal dimasukkan saja. Kemudian menghasilkan yaitu 1168 cm kuadrat. Kemudian soal yang kedua, terdapat kotak seperti gambar di bawah. Tentukan berapa luas permukaan kotak tersebut. Nah, kita bisa lihat nih, gambarnya itu dibuat dulu kerangka. Jadi, ada gambar yang udah udah sempurna gitu ya gambarnya. Itu sebuah balok, kotak gitu ya, kotak. Kemudian ada juga di sampingnya itu kayak masih dalam bentukan kerangka gitu. Jadi kayak masih dalam bentuk bongkaran gitu. Ada L1, L2, L3, L4, L5, L6. Nah, di penyelesaiannya bahwa dinyatakan L1 itu sama dengan L5. Kemudian L2 itu sama dengan L4. Dan L3 itu sama dengan L6, sehingga luas seluruh permukaan kotak yaitu L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6, yakni L1 dalam kurung L1 tambah L5 ditambah L2 tambah L4 ditambah L3 tambah L6. Nah, kemudian 2 dikali L1. Jangan lupa L1 itu sama dengan L5 ya. Tambah 2 kali L2. Di sini disebutkan satu saja ya. L2 itu sama dengan L4. Ditambah 2 dikali L3. L3 itu sama seperti L6. Maka 2 dikali 6 kali 25 ditambah 2 dikali 6 kali 14 ditambah 2 dikali 14 kali 25 dan menghasilkan 1168 cm kuadrat. Nah, walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi menghasilkan jawaban yang sama. Nah, seperti itu ya. Tujuan dari soal open-ended berbasis RME ini. Jadi, caranya berbeda, kemudian ada ilustrasi gambarnya gitu ya. Tidak melulu tentang kubus, segitiga seperti itu ya, tapi kayak diubah lagi menjadi benda-benda kayak akuarium, lemari es, seperti itu. Nah, ya semoga bisa dipahami ya yang barusan dijelaskan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.